Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang nomor 12 tadi, ya, ini ada benda, ada kotak ya, masanya 5 kg terletak di atas lantai. Ditanyakan gaya normal. Nah, jadi ibu lihat kemarin tugas-tugas kalian itu ya, kebanyakan salahnya itu di membuat membuat namanya diagram bebas benda ini anak-anak ya. Kita buatkan gayanya, ini A, ini B ya. Ada B, ini B. Kita gambarkan. Ini ya, kita gambarkan. Oke. Ini. Nah, A dan B ini sebenarnya agak mirip anak-anak ya, tapi di B itu gayanya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau ada benda, kemudian kita mau buatkan diagram bebas gayanya, jadi bentuknya seperti ini. Pertama, kita buatkan gaya berat. Gaya berat itu ambil dari tengah-tengah benda itu ya, tengah-tengah benda dan arahnya ke bawah. Itulah yang kita sebut dengan gaya berat. Yang B gimana, Bu? Sama, yang B juga demikian. Ini ya, ini kita buat, ini W-nya gitu ya. Nah, kemudian apalagi gaya normal. Gaya normal itu bukan dari benda. Itu tadi bahwa gaya aksi reaksi itu ada pada dua benda yang berbeda gitu ya. Jadi di sini kita ambilnya dari ini. Dari lantai. Nah, kita tuliskan seperti ini anak-anak ya. Nah, ini N-nya. Ini N. Nah, paham anak-anak ya? Jadi gaya berat itu berasal dari benda, gaya normal itu berasal dari kita tarik arah gayanya itu dari lantainya, ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini gimana, Bu? Sama, kita tariknya dari lantai juga. Ini ya, dari lantai lurus ke atas, tegak lurus bidang, itulah yang namanya gaya normal, gitu ya. Jadi gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Kalau gaya berat apa? Gaya yang arahnya ke bawah, itu ya, gaya yang arahnya ke bawah. Matematika, pelajaran matematika itu ya, ada yang namanya koordinat kartesius. Ini sumbu X, gitu ya. Ini sumbu Y, gitu ya. Ini X-nya positif, ini Y-nya positif, ini X-nya negatif, ini Y-nya negatif di sini. Kan seperti itu ya, itu sumbu koordinat kartesius. Nah, dengan pedoman ini juga, ini yang kita pakai untuk menyelesaikan persoalan fisika yang ada di sini, ini ya. Karena dia ada ke atas dan ke bawah, oh berarti kita pakainya adalah sumbu Y, gitu ya, ke atas dan ke bawah, sumbu Y. Maka sigma Fy sama dengan 0. Gitu ya, sesuai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu kan menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Gitu ya, tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, gitu ya. Artinya semua sigma gayanya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan yang atas ini ya, N-nya ini ke atas tanda arah gayanya ya, berarti ini positif, gitu ya. Ini positif. Kemudian yang W-nya negatif. Kenapa negatif? Karena di arahnya ke bawah sesuai dengan ini, koordinat kartesius ini anak-anak ya, itu. Nah, itu. Jadi kita masukkan plus N min W sama dengan 0. N-nya berarti min, W-nya apa? W-nya kita lihat, W itu kan gaya berat ya. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Massanya berapa? Nah, kita lihat di soal. Massanya 5 kilogram. G-nya berapa? G-nya karena dia gravitasi, ini benda ini ada di bumi, berarti G-nya kita masukkan 10. Maka 5 kali 10, 50 Newton gitu ya. Nah, kita masukkan di sini min 50 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan ini min 50 pindah ke sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan, pindah ruas gitu ya. Maka min-nya jadi plus, jadi 50 Newton. Ini untuk yang A gitu ya. Nah, untuk yang B gimana? Yang B ini agak beda dikit ya, agak beda dikit. Kenapa? Karena dia ada gaya yang lain gitu ya. Gaya yang lain apa? Pertama, ada gaya ke atas 20 Newton. Kemudian ada gaya ke bawah, tapi ada sudut gitu ya.
sebesar 10 Newton. Ada sudut di sini, sudutnya ini adalah 37 derajat. Nah, itu anak-anak ya, itu. Nah, artinya apa dari gaya-gaya yang ada di sini anak-anak? Ini 20 Newton arah ke atas. Berarti kalau arah ke atas itu ditarik ya, di apa namanya, diangkat gitu ya. Jadi kalau ada benda, ini ada benda nih, ada benda gitu ya. Ibu pegang di tangan Ibu gitu ya. Kalau gaya ke atasnya 20 Newton berarti dia ditarik ke atas. Nah, seperti itu ya, diangkat ke atas. Tapi dengan posisi yang sama ada lagi gaya ya, ada lagi gaya yang ini yang 10 Newton, ada gaya yang menekannya ke bawah, tapi menekan itu ada sudutnya. Jadi misalnya seperti ini. Kita yang dicari kan gaya normal. Gaya normal itu berarti pada sumbu Y-nya saja gitu ya, pada sumbu Y. Nah, yang ini sebelum kita bisa menyelesaikan, ini yang 10 Newton ini harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dengan sumbu Y, anak-anak ya. Itu. Nah, untuk bisa memproyeksikannya itu gimana? Kita harus ingat kembali trigonometri. Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi trigonometri itu apa? Yang kemarin sin cos tangen. Ingat kembali bahwa kemarin kan kalau ada sebuah segitiga gitu ya, ada sebuah segitiga. Di sini misalkan A, di sini B ya, di sini C misalnya, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu kan? Ya, ini Pitagoras gitu ya, kalian sudah tahu. Nah, sekarang dari Pitagoras ini kita kembangkan di trigonometri itu ya, dengan menambahkan di sini sudut gitu ya, sudut. Kita sebut saja misalnya sudutnya theta. Kita ingat kembali di pelajaran di semester 1 kemarin ya, bahwa sin theta itu adalah demi depan miring. Kita tuliskan ya, depan miring. Kemudian kalau cos itu samping bagi dengan miring. Kemudian tangan itu desa, depan bagi dengan samping. Nah, ini. Nah, jadi artinya apa? Kalau dalam kondisi seperti ini ya, Nana ya, ini depan bagi miring, depannya apa? Depannya ini sudut nih. Ini ya, kalau sudut ini kita jalankan ke depan gitu ya, ke depan, maka dia akan ketemu ini. Oh, depannya itu B dibagi, kalau miring kelihatan ya, jelas miring itu C, maka B per C gitu ya. Kalau cos kita lihat samping bagi miring, sampingnya apa? Ini sudut nih, ini sudut ya. Nah, sampingnya itu yang mana? Sampingnya itu yang ini ya. Oh, berarti yang A, sisi A gitu ya, maka A dibagi dengan C gitu. Kemudian kalau untuk selanjutnya tangan, depan bagi samping, depannya tadi B, sampingnya tadi A, maka inilah tangan. Itu trigonometri. Jadi kita harus ingat kembali tentang trigonometri ya, Nana ya. Nah, sekarang yang ini tadi kita kembali ke ini tadi, ke apa namanya, ke soal kita. Ini 37 derajat. Ini ya. Nih, kita tadi memproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini lurus ya. Lurus, ini seperti ini. Nah, itu ya. Ini tadi berapa Newton? 10 Newton tadi ya, 10 Newton. Nah, ini 37 derajat, berarti di sebelah sini juga 37 derajat anak-anak. Yang ini ya, di sini anak-anak ya. Jadi di sini kita sudah membuatkan di sini 37 derajat. Jadi kalau ini 37, ini pun pasti 37. Nah, di sini ini kan samping dari sudutnya ya. Ini sudut nih, ini sudut, ini samping nih yang di sini. Ini samping. Gitu. Artinya kalau ini di samping berarti kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini anak-anak ya. Ini yang samping nih. Gitu. Itu ya, samping bagi dengan miring. Ini cos. Maka yang di sini berarti kita ambil cos. Maka di sini kita tuliskan
10 cos 37 derajat gitu. Nah, sedangkan yang ini ya, ini sudut nih. Ini kalau sudut ini kita buatkan ke sini, ini depannya kan berarti ya. Kalau sudut ini kita suruh jalan ke sini, ini kan depannya berarti itu ya. Nah, karena di sini panjangnya itu sama dengan panjang yang ini, berarti kan ini sama nih antara yang ini sama yang ini, gitu ya. Panjangnya nih kalau kalian lihat pasti sama nih antara yang ini sama yang ini. Nah, ini ya, depan itu adalah sinus. Maka yang ini kita buatkan 10 sin 37 derajat gitu ya. Nah, maka buatlah di sini yang ini tadi ya. Maka yang ini adalah 10 sin 37, yang ini adalah 10 cos 37. Nah, kalau sudah selesai semua kita buat gaya-gayanya, nah baru kita masukkan. Kita masukkan di sigma FY sama dengan 0. Yang dicari adalah gaya normal, gitu ya. Gaya normal terletak di mana? Pada sumbu Y, maka kita gunakan sigma FY. Yang ini gaya normal, ini ke atas, berarti positif ya. Sesuai dengan koordinat kartesius yang ini tadi anak-anak ya. Nih, yang itu tadi ya. Jadi N-nya ke atas positif. Yang 20 Newton ke atas juga. Oh, berarti positif juga. Kemudian apa lagi? Yang W negatif karena dia ke bawah. Kemudian apa lagi? Nah, ada yang ke bawah lagi. Yang ke bawah lagi tadi apa? Yang ini, nah. Ini kan? Itu ya. 10 sin 37. Kenapa dia negatif? Karena dia ke bawah. Maka kita masukkanlah semua sigma. Sigma itu jumlah anak-anak ya. Jumlah. Artinya semua yang positif maupun negatif kita masukkanlah ke dalam penjumlahan. Ya. Artinya di sini plus N plus 20 gitu ya. Plus 20. 20 tadi kan ke atas juga itu tadi ya. Kemudian min W. Kemudian min ini tadi ya 10 sin 37 sama dengan 0 gitu ya. Dan ditambah 20 min. W-nya tadi apa? W-nya yang sama dengan di A tadi ini anak-anak ya. Nih 50 Newton. Nah, kita masukkanlah di sana. Min 50 min 10 kali sin 37. Nah, sin 37 itu ada di di nomor 13-nya anak-anak. Bisa kalian baca di nomor 13 ada sin 37 derajat sama dengan 0,6. Nah, itu ya, masukkan di sana 0,6 sama dengan 0 gitu. Maka di sana N 20 dikurang 50 kan 30 min 30 ya. Min 20 dikurang 50 itu min 30. Ini min, yang ini kalau perkalian 10 dengan 0, itu tinggal kita hapuskan saja 0 sama 0-nya gitu ya. Jadi tinggal 1 kali 6 gitu ya. Sama dengan 0. Maka N min 30 min 6, berarti min 36 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan min 36-nya pindah ke sebelah kanan anak-anak ya. Berarti N-nya sama dengan 36 Newton. Nah, ini. Ya, untuk soal nomor 13 oke ya. Nah, sama seperti yang nomor 12 tadi anak-anak ya, kita gambarkan dulu gaya berat. Gaya berat itu gaya yang arahnya ke bawah lurus gitu ya, lurus ke bawah. Lurus ke bawah diambil dari tengah, itu gaya berat ya. Nah, ini W. Oke. Kemudian apalagi gaya normal. Gaya normal tadi kan gaya yang tegak lurus bidang. Bidangnya sekarang seperti ini. Vertikal. Oh, berarti kalau tegak lurus bidang berarti seperti ini. Nah, ini M-nya gitu ya. Tegak lurusnya mana, Bu? Nah, ini itu kan. Itu tegak lurus bidangnya. Oke, kemudian yang B-nya gini. Ya. B-nya juga tegak lurus bidang ya. Tegak lurus bidang, ini N. Kemudian yang 13C-nya juga sama seperti itu, ini N. Itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk W dan N. Ke kiri itu disebut dengan P. Dan yang C-nya itu ada lagi gaya, Bu. Gaya P juga, tapi dia ada sudut.
Nih ya, ini P, ada sudutnya adalah theta, gitu ya, ini P. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk yang A ya, 13A. Kita ingat kembali yang ditanya di sini semua adalah N-nya ya, gaya normalnya. Maka di sini ini untuk N. Oke, kita masukkan di sini N-nya sesuai dengan hukum 1 Newton ya, sigma F X sama dengan 0. Bu, kenapa ini X? Karena di sini pada sumbu X N-nya. Ini ya, ini N nih. Itu ya. Adanya di sumbu X. Oke, ingat di sini gitu ya. Ini kan X, ini Y gitu ya. Ini. Nah, karena dia kanan kiri, sekarang N-nya bukan kayak nomor 12 tadi di atas bawah gitu ya. Itu atas bawah, kalau yang nomor 13 kanan kiri, maka kita masukkan sigma Fx. Gitu ya, sigma Fx sama dengan 0. Di sini apa? N di sini dia ke kanan. Oh, berarti positif dia. Itu ya, positif. Berarti N plus N ya. Min ada lagi nggak yang di kirinya? Nggak ada gitu ya. Oh, berarti N-nya saja. Berarti N sama dengan 0 gitu ya. Gitu ya. Nah, secara logika berpikirnya juga gini anak-anak ya. Bahwa kan ini kan N gitu ya. Ini N. Ini benda nih, ini benda. Misalnya ya, ibu apa ngapus papan tulis. Ini papan tulisnya nih, ininya ya. Ini lantainya gitu ya. Apa namanya, permukaannya gitu ya. Ini permukaannya adalah papan tulis misalnya. Ini penghapus papan tulis gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan penghapus papan tulis ini anak-anak? Nggak ada paku, nggak ada lem, nggak ada ibu tahan dengan tangan. Kondisinya seperti ini gitu. Kira-kira apa yang terjadi dengan penghapus papan tulis ini? Yang kurang stabil ya. Ya udah, langsung saja Ibu jawab ya. Jadi otomatis ini kan benda ini akan jatuh gitu kan ya. Benda ini akan jatuh karena dia tidak ada gaya yang menahannya. Cuma ada gaya berat ini ya. Gaya berat arahnya ke bawah, gaya ke atas nggak ada. Itu ya. Berarti dia kan akan ke bawah terus gitu ya. Maka dia akan hanya bekerja di sini gaya berat sama gaya normal. Gaya normalnya itu pun sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada gaya yang menahannya gitu ya. Gitu. Yang ke kirinya nggak ada, ke kanan saja gitu ya. Maka gaya normalnya itu 0 untuk 13 yang A. Nah, sekarang ke 13 yang B. 13 yang B kita masukkan dengan cara yang sama. Fx sigma Fx sama dengan 0. Apa saja yang ada di sini gayanya? N. N ini positif gitu ya. N, positif N, gitu ya. Kemudian P, P-nya ke kiri, berarti negatif ini. Berarti min P sama dengan 0. Gitu ya. N, min, P-nya berapa? Sesuai dengan yang ada di ini ya, di buku ya. P-nya 10 Newton. Kita masukkan 10 sama dengan 0. Maka N, nah ini yang min 10 pindah ruas anak-anak ya ke kanan. Berarti sama dengan 10 Newton. Nah itu. Maka di sini gaya normalnya adalah 10 Newton. Itu untuk yang B. Nah, kita lanjutkan yang C. Nah, yang C ini seperti yang di nomor 12 tadi. Yang P ini kita inikan dulu anak-anak ya. Kita apa namanya? Kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Itu ya. Ini tetanya tadi kan ya. Ini teta berarti dengan cara yang sama tadi ini sudut dalam berseberangan ya. Ini pun teta 37 derajat. Nah, kita lihat kembali ini kan tadi samping ya, sisi samping. Sisi samping. Ini sisi depan dengan cara yang sama ini sisi depan. Berarti kalau dia di samping berarti yang ini tadi adalah P cos 37 gitu ya, sin. Maka di sini kita buatkanlah P sin 37 gitu ya. Mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Yang ke kanan apa? Yang ini N. Ini ya, ini berarti positif gitu ya. Kemudian yang ke kiri apa? Yang ke kiri ini P cos 37 ini ke kiri. Berarti dia min, kita ambilkan min. Maka di sana kita buatkan kembali sigma Fx sama dengan 0 gitu ya. Ke kanannya apa? N. N. Ke kirinya apa? Yang ini tadi. Min P cos 37 sama dengan 0. Maka kita masukkan min P-nya tadi berapa? P-nya tadi 10 ya, sesuai dengan soal yang ada di buku gitu ya.
10 cos 37. Cos 37 berapa sih? Nah, itu ya. Bu, ada di buku itu cuma sin 37, cosnya nggak ada. Nah, caranya gimana? Kita buatkan aja bahwa kalau sin 37, ini ya, sin 37 tadi 0,6. 0,6 itu kan berarti 6 per 10 ya. 6 bagi 10 kan 0,6 ya, sama ya. Oke. Nah, kemudian untuk cos 37, cos 37 berapa? Cos 37 ini 0,8 atau 8 per 10 gitu ya. Dapatnya dari mana, Bu? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini 37 derajat nih. 37 derajat. Nih ya. Ini 37 derajat. Oke, itu ya. Sin itu kan depan bagi sin tadi nih ya. Sin tadi demi, depan bagi miring. Depannya ini. Depannya yang ini, miringnya yang ini. Nah, yang ini tadi, ini kita bisa buatkan gini kan. Demi. Oh, berarti depannya ini 6, miringnya ini 10, gitu kan. Oh, berarti depannya ini 6, miringnya 10, gitu kan. Berarti dia 6 per 10, 0,6. Nah, sekarang 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Benar nggak? Kita lihat, 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar ya, kuadrat ya. 36 tambah 64, 100. 100 sama dengan 100. Betul ya? Secara matematikanya betul nih. Itu ya. Nah, ini tadi ya, cos 37 adalah 0,8. Jadi, ini cos 37 sama dengan 0. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan. N min 10, cos 37 tadi 0,8 kali 0,8 sama dengan 0. N min, nah tadi ya kata Ibu kalau perkalian antara 0, dan 10 itu tinggal kita coret saja 0 dan 0 di 10 dan di 0,8-nya gitu ya. Jadi tinggal 8 kali 1, 8 sama dengan 0. Jadi N-nya, ya kasih. Jadi N-nya sama dengan 8 Newton. Nah, seperti itu. Kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini.